para pemecah belah, persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa terdiri dari berbagai golongan yang memiliki kepentingan sendiri dan tak peduli dengan kepentingan negara. Musuh-musuh ini akan menjadi musuh terbesar Prabowo, terutama pada awal-awal kepemimpinannya. Untuk itu Gus Dur berharap agar Prabowo bertindak secara tegas, kuat, dan berani kepada 7 golongan di atas. Karena jika dibiarkan akan bisa merusak fondasi pemerintahan. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ramalan Prabowo akan menjadi presiden sudah terbukti. Inilah 7 musuh berbahaya yang akan dihadapi sang presiden menurut ramalan Gus Dur. Gus Dur atau nama lengkapnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Pernah meramalkan bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Presiden RI saat masa tuanya. Namun rupanya bukan itu saja. Gus Dur juga memiliki beberapa ramalan terkait apa saja musuh dan tantangan yang akan dihadapi Prabowo saat nantinya sudah menjadi Presiden RI. Gus Dur rupanya juga meramalkan bahwa setelah Prabowo menjadi presiden, maka ia akan menghadapi banyak musuh. Tidak hanya dari luar, tapi juga dari kalangan orang-orang terdekatnya sendiri. Akan ada 7 karakter atau golongan yang akan selalu memusuhi Prabowo sepanjang masa kepemimpinannya. Gus Dur memberikan gambaran yang sangat jelas siapa saja orang-orang yang akan menjadi musuh-musuhnya saat ia menjadi presiden pada awal-awal kepemerintahannya. Siapa sajakah musuh-musuh yang diramalkan Gus Dur itu? Berikut uraiannya. 1. Orang-orang terdekat dari kalangan keluarga yang awalnya mendukung tetapi sebenarnya memiliki pandangan berbeda prinsip. 2. Tokoh-tokoh kuat yang mencuranginya, yang merupakan bagian dari sahabat-sahabat terdekat Prabowo, di mana mereka terlihat mendukung di depan, namun di belakang Prabowo mereka memiliki agenda sendiri, di mana mereka dulunya menyerang pemimpin sebelumnya dan kini menyerang Prabowo. 3. Mantan teman yang pernah dekat dengan Prabowo dan kini menjadi musuh dalam selimut. 4. Penyebar kebohongan dan fitnah, golongan yang tukang menyebar hoax dan juga fitnah dengan cara tak langsung menyerang Prabowo, namun menyebarkan kebohongan hingga menimbulkan kekacauan dan merusak stabilitas pemerintahan. 5. Pejabat korup yang merupakan pejabat atau bawahannya yang korup serta menjadi musuh dalam selimut yang seolah-olah mendukung namun mengambil keuntungan dengan posisi mereka. 6. Seseorang yang akan menyusun taktik penghancur keluarga Prabowo dengan cara menyerang Prabowo dengan keluarganya sendiri. Musuh ini menurut Gus Dur akan berusaha menghancurkan hubungan Prabowo dengan anaknya dan juga dengan keluarganya yang lain lewat fitnah dan provokasi yang bisa menghancurkan hubungan dengan keluarganya dan juga bisa merusak wibawanya sebagai pemimpin. 7. Para pemecah belah, persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa terdiri dari berbagai golongan yang memiliki kepentingan sendiri dan tak peduli dengan kepentingan negara. Musuh-musuh ini akan menjadi musuh terbesar Prabowo, terutama
pada awal-awal kepemimpinannya. Modernitas dan pluralitas, segala tindak tanduknya yang mencerminkan keistimewaannya, membuat ia tetap dihormati oleh berbagai golongan. Tak jarang pula yang menyebutkan bahwa ia adalah sosok wali Allah. Keyakinan itu muncul karena banyak sekali peristiwa yang pernah diramalkan olehnya, dan ramalan-ramalan itu kemudian benar-benar terbukti terjadi. Salah satu ramalan Gus Dur yang akhir-akhir ini banyak disorot adalah ramalan terkait Prabowo Subianto saat Gus Dur diwawancara oleh stasiun televisi tanah air. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas. Ya nggak tahu ya. Saat itu tanpa ragu Gus Dur menyebutkan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di masa tuanya, dan ia juga menyebutkan bahwa sosok Prabowo merupakan orang yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat. Meski menurut Gus Dur, apa yang telah dilakukan Prabowo selama ini tak dipahami dan dihargai oleh semua orang. Hal itu karena pada saat itu Prabowo berstatus sebagai mantan jenderal yang banyak sekali diliputi oleh kontroversi. Namun saat semua orang masih memandang sebelah mata terhadap sosok Prabowo, justru saat itu Gus Dur memiliki pandangan berbeda tentang dirinya. Dan rupanya apa yang menjadi ramalan Gus Dur kini telah terbukti. Prabowo Subianto pada akhirnya terpilih menjadi Presiden RI ke-8 menggantikan Presiden Joko Widodo.